Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya sayangi ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jessica Destaria Tambunan dengan nomor induk mahasiswa 42031510049 dari kelas pendidikan IPA B tahun 2020, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang teks ulasan. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Teks ulasan biasanya dibuat terhadap buku. Teks ulasan dinamakan ulasan buku, resensi buku, atau timbangan buku. Sesungguhnya, ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra atau cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni atau musik, tari, kriya, lukis, pertunjukan, dan film. Bahkan ulasan dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Adapun menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Dalam menelusuri model teks ulasan buku, yang pertama adalah struktur teks dan hubungan genre antara teks ulasan buku. Sebagai istilah teknik yang mengacu kepada jenis-jenis teks, seperti telah kita ketahui, genre dapat dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Adapun beberapa contoh genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain deskripsi, prosedur, rekon, narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Di dalam ulasan buku sebagai genre makro dapat ditemukan sejumlah genre mikro seperti eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Yang kedua, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Identitas meliputi data-data penerbitan buku tersebut. Tahapan orientasi berisi deskripsi umum tentang buku yang diulas. Deskripsi umum buku dapat berupa paparan tentang penulis buku, latar belakang penulis, manfaat buku itu, dan sebagainya. Kemudian tahapan tafsiran isi berisi paparan isi bab demi bab. Pada bagian ini, pengulas biasanya menceritakan ulang hal yang dilakukan oleh penulis dan memberikan gambaran terperinci mengenai buku yang akan diulas. Menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa dan manfaat teks ulasan buku. Yang pertama, menganalisis aspek penilaian. Yang kedua, menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Selanjutnya, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku. Adapun dua jenis merekonstruksi teks ulasan buku, yaitu A. Merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan, B. Merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Yang kedua, membuat teks ulasan buku. Untuk menghasilkan ulasan yang baik, diperlukanlah prosedur yang mengandung langkah-langkah operasional. Langkah-langkah itu adalah dapat diuraikan sebagai berikut. A. Mencari buku yang diulas. Buku yang akan kita ulas sebaiknya buku yang menjadi bidang minat kita. Hal ini dapat diharapkan dapat mempermudah kita
karena bidang itu bukan bidang yang asing bagi kita. Selain itu, hasil ulasannya dapat membantu proses studi kita. B. Membaca secara kritis. Sebelum membuat ulasan, membaca dengan teliti dan kritis perlu dilakukan. Bagian demi bagian perlu dibaca, termasuk bab pendahuluan. Terkadang orang sering mengira bahwa bab pendahuluan tidak penting, padahal pada bab itu diuraikanlah logika dan arah penulisan buku itu, wilayah dan aliran ilmu yang dianut, tujuan penulisan dan pembaca yang ditargetkan. C. Membuat ringkasan. Meringkas adalah menyatakan kembali buku yang dibaca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan pokok-pokoknya saja. Ringkasan itu akan kita masukkan ke dalam tahapan tafsiran isi. Oleh sebab itu, ringkasan hendaknya mencakup isi buku secara keseluruhan. D. Menentukan kriteria penilaian. Kriteria dapat dilakukan berdasarkan cakupan isi buku yang diulas, kedalamannya, kualitasnya, gaya penulisannya, atau pokok-pokok yang menjadi perhatian khusus kita. Dengan menetapkan kriteria penilaian, arah penulisan ulasan buku yang kita buat terasa lebih jelas. E. Mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Pembanding yang dapat digunakan adalah buku-buku atau bahan-bahan sejenis yang sudah terbit sebelumnya, baik yang ditulis oleh orang lain maupun oleh penulis yang bukunya sedang Anda atau kita ulas. Referensi kita perlukan untuk mempertajam penilaian, agar penilaian kita seimbang dan tidak sepihak. Dan yang terakhir, F. Menulis ulasan yang dimaksud. Selanjutnya, membangun teks ulasan-ulasan buku secara mandiri. Yang pertama, membuat rangkuman. Dari segi isi, rangkuman kita harus ringkas tetapi lengkap dan dapat mewakili semua materi yang disajikan pada bab tersebut. Dari segi bahasa, rangkuman itu hendaknya kita tulis dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, bacalah bab tersebut berkali-kali sampai kita betul-betul menguasai. Setelah itu, tulislah pemahaman itu dengan kalimat-kalimat kita sendiri tanpa mengutip satu kalimat pun dari bab yang kita rangkum tersebut. Yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. A. Tugas. B. Proyek. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang teks ulasan buku. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.